Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111, kelas C, jurusan akuntansi, angkatan tahun 2025. Jadi pada video kali ini, saya akan membuat latihan untuk menggunakan rumus-rumus yang ada pada Excel, seperti mencari nilai minimal, maksimal, average, sum, dan count. Langsung saja kita mulai. Menggunakan rumus minimal, maksimal, average, sum, dan count. Selanjutnya saya akan mengetik nilainya. Nilainya di sini saya ambil contoh acak dari internet 84 91 77 95 88 73 99 99 91 90 79. Di sini ada 10 data. Yang pertama itu saya akan menambahkan bordernya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membuat tabel baru di bagian sini. Mulai dari nilai terendah lanjut dengan nilai tertinggi, kemudian ada average, sum, dan count. Untuk nilai terendah itu rumusnya ketik sama dengan, kemudian ketik min, setelah itu ketik tanda kurung seperti ini, tanda buka kurung, kemudian blok datanya mulai dari data yang pertama sampai dengan yang terakhir seperti ini, kemudian klik enter. Nilai terendahnya 73. Selanjutnya nilai tertingginya itu yang pertama klik sama dengan, kemudian ketik max, setelah itu ketik buka kurung, kemudian blok lagi datanya seperti ini, kemudian klik enter. Untuk average kurang lebih sama, klik sama dengan, kemudian ketik average, setelah itu klik buka kurung dan blok lagi kembali datanya. Setelah itu klik enter. Untuk sum itu klik sama dengan, kemudian ketik sum atau sum, setelah itu tanda buka kurung dan blok lagi datanya seperti ini, kemudian klik enter. Untuk count juga sama, klik sama dengan, kemudian ketik count dan klik tanda buka kurung, setelah itu blok datanya dan klik enter. Untuk yang pertama mengenai penggunaan rumus minimal, maksimal, average, sum, dan count kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum dan rumus sum if.
Sum yang sebelumnya saya jelaskan itu artinya menjumlahkan semua data yang ada pada tabel, sementara sum if itu artinya sama dengan melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Di sini saya akan membuat tabel laporan gaji PT Sukamaju. Di sini hanya sebagai contoh. Yang pertama itu kolom nomor, kemudian nama, setelah itu ada jenis kelamin, kemudian ada tanggal, kita menggunakan tanggal bulan ini 1 Oktober 2025 dan tanggal 1 September 2025. Jadi kita akan melihat penerimaan gaji mereka selama 2 bulan terakhir, yaitu bulan 9 dan bulan 10. Dan di sini ada sum. Untuk tabel yang ini saya akan menambah lebarnya menjadi 15 seperti ini, dan untuk yang ini saya akan perkecil. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan data untuk laporan gaji PT Sukamaju. Yang pertama itu Ayu, yang kedua itu Dimas, yang ketiga Rizky, yang keempat Sinta, yang kelima Andi, dan yang keenam Nabila. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, dan perempuan. Jadi pada data yang saya masukkan itu ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Untuk gaji bulan pertama itu, sebelum itu saya blok pada bagian yang ini, kemudian mengaktifkan yang accounting. Setelah itu untuk gaji bulan pertama 4.500.000. Setelah itu 4.200.000. Setelah itu 5 juta. 4.800.000. $4.600.000. Dan 4.300.000.
Lanjut untuk bulan kedua, untuk di bulan 9 itu yang pertama ada 4.700.000, kemudian 4.300.000, 5.200.000, kemudian 4.850.000, dan 4.500.000, dan 5 juta. Selanjutnya saya akan memasukkan rumus sum pada tabel bagian atau kolom bagian sum dengan klik sama dengan, setelah itu mengetik sum, kemudian tanda buka kurung, setelah itu blok data gaji bulan pertama dan bulan kedua. Seperti ini. Setelah itu kita enter. Untuk mempercepat, pada saat kita menghitung total gaji setiap orang, kita bisa langsung mengarahkan kursor kita ke bagian pojok kanan bawah yang ada tanda plus seperti ini, kemudian menariknya sampai bawah seperti ini, dan otomatis langsung terhitung untuk gaji ke-6 orang ini. Selanjutnya saya akan menghitung gaji untuk jumlah keseluruhan laki-laki dan keseluruhan perempuan. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum if. Yang pertama itu klik tanda sama dengan, kemudian ketik sum if, setelah itu tanda buka kurung, setelah itu blok data jenis kelamin yang ada pada kolom ketiga 1, 2, 3 yang ini, kemudian klik tanda titik koma. Pada bagian ini tanda titik koma itu mengikuti pada laptop masing-masing. Biasanya ada yang menggunakan tanda titik 2 ataupun hanya tanda koma. Tetapi untuk laptop saya itu menggunakan tanda titik koma. Setelah tanda titik koma, klik tanda kutip yang ini. Setelah itu klik L karena kita akan menghitung jumlah keseluruhan gaji untuk jenis kelamin laki-laki. Setelah itu tanda kutip lagi sebagai penutup, kemudian klik lagi tanda titik koma dan blok data bagian yang ini, sum atau hasil penjumlahan gaji 2 bulan terakhir. Setelah itu klik enter. Kurang lebih seperti ini untuk jumlah keseluruhan gaji laki-laki. Setelah itu kita akan lakukan yang sama pada jumlah keseluruhan gaji perempuan dengan mengklik sama dengan, kemudian ketik sum if. Setelah itu tanda buka kurung, kemudian blok kolom ketiga dan tanda titik koma, maaf saya salah, seperti ini, kemudian klik ini. Setelah itu tanda kutip, kemudian ketik P, tanda kutip lagi, tanda titik koma, dan blok data yang bagian ini. Kemudian klik enter. Kurang lebih seperti ini untuk latihan menggunakan rumus sum dan sum if. Jadi biasanya rumus sum if ini digunakan untuk mengetahui jumlah gaji yang diperoleh oleh kelompok atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang selanjutnya itu kita akan mencoba rumus sum if yang ada pada Microsoft Excel.
Jadi sumifs itu adalah penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Di sini sebagai contoh, saya akan membuat laporan penjualan barang pada PT Tobani Komputer. Untuk kolom pertama pastinya kita mengisi dengan nomor. Di sini saya akan menggunakan 10 data. Jadi ada 10 nomor. Kemudian untuk kolom kedua itu ada tanggal faktur. Saya menggunakan tanggal bulan ini mulai dari tanggal 1 Oktober 2025. Di kolom selanjutnya itu ada nama barang. Untuk nama barang itu yang pertama ada hard disk. Kemudian ada monitor, hard disk lagi, monitor, power supply, monitor, dan power supply lagi. Setelah itu, di kolom selanjutnya itu ada kondisi. Untuk kondisi hanya ada 2, yaitu ori dan non-ori. Di kolom selanjutnya ada jumlah. Untuk jumlahnya, saya tidak mengikuti pada contoh, tetapi saya mengubah angkanya sebagai bahan untuk latihan. Untuk jumlahnya itu 8, 4, 12, 6, 7, 45, 20, 40, 5, dan 25. Di kolom selanjutnya ada harga. Pada kolom harga saya juga mengubah harganya sedikit berbeda dari contohnya sebagai bahan latihan. Yang pertama, sebelum itu saya blok terlebih dahulu untuk mengaktifkan bagian accounting yang bagian sini, yang ini, biar mata uangnya kelihatan. Saya menggunakan mata uang rupiah. Yang pertama itu 650.000 untuk harga hard disk. Selanjutnya 1.500.000 untuk harga monitor. 450.000 untuk harga hard disk non-ori. Mohon maaf. Untuk harga hard disk itu sama semua di 650.000. Untuk power supply itu saya kasih harganya di 450.000.
Untuk monitor itu sama yang harga sebelumnya 1.500.000. Untuk power supply juga 450.000. Di kolom selanjutnya itu adalah total dari jumlah unit yang ini dikalikan dengan harga satuan unitnya. Jadi 8 kali 650.000. Untuk mendapat hasil dari 8 kali 650.000, kita bisa mengklik tanda sama dengan, kemudian klik jumlah unitnya 8 dikali, untuk kalinya itu menggunakan tanda bintang seperti ini, dan klik lagi yang bagian ini untuk harga satuan unitnya. Setelah itu klik enter. Selanjutnya, untuk mempercepat kita bisa blok langsung ke bawah dengan mengklik tanda plus pada bagian pojok kanan bawah seperti ini, dan membloknya sampai nomor 10, kurang lebih seperti ini. Biasa jika seperti ini itu karena kita terlalu zoom atau karena kolomnya terlalu kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebelum kita lanjut, untuk menghitung total penjualan masing-masing barangnya, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Bagian borders yang all borders. Setelah itu, kita sesuaikan untuk lebar masing-masing kolomnya. Begitu juga untuk kolom bagian nama barang. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, bagian yang ini saya merge and center dan bold. Untuk kepala kolomnya saya bold juga, kemudian memberikan warna biru seperti ini. Untuk bagian ini biar menjadi highlight, saya memberikan warna kuning dan menambahkan borders, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini, dan kita lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu menghitung total penjualan untuk masing-masing unit. Sebelum itu kita akan membuat tabel baru lagi di bagian bawahnya untuk menghitung total penjualan tiap barang. Dalam satuan rupiah. Yang pertama itu harddisk ori, kemudian harddisk non ori, setelah itu ada monitor ori, kemudian monitor non ori, setelah itu ada power supply ori dan power supply non ori.
Selanjutnya kita akan membuat tabel baru di bagian bawah sini. Di sini saya sudah membuat tabelnya untuk total penjualan dan saya menggunakan satuan rupiah. Untuk dalam tabel total penjualan itu ada beberapa kategori. Yang pertama hard disk ori, hard disk non ori, monitor non ori, power supply ori, dan power supply non ori. Setelah kita membuat tabelnya, selanjutnya kita memasukkan rumus SUMIFS-nya. Jadi SUMIFS itu adalah penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Rumusnya, klik sama dengan, setelah itu ketik SUMIFS dan tanda buka kurung. Setelah itu blok data yang ada pada kolom total. Setelah itu klik tanda titik koma, kemudian blok data nama barang, kemudian klik lagi tanda titik koma. Setelah itu klik tanda kutip dan ketik hard disk. Karena di sini kita akan menghitung total penjualan hard disk. Kemudian tutup dengan tanda kutip lagi. Setelah itu klik tanda titik koma. Dan blok lagi data yang ada pada bagian ini, pada bagian kolom kondisi seperti ini. Dan klik tanda titik koma lagi. Setelah itu tanda kutip, kemudian ketik ori, kemudian tutup dengan tanda titik koma, kemudian tutup dengan tanda kutip seperti ini, dan klik enter. Kurang lebih seperti ini. Untuk yang lain juga caranya sama. Klik tanda sama dengan, masukkan rumusnya SUMIFS, kemudian buka kurung. Setelah itu blok kolom total, titik koma. Setelah itu blok kolom nama barang, kemudian titik koma, tanda kutip, kemudian ketik lagi hard disk, tanda kutip. Setelah itu titik koma lagi, dan blok data bagian kolom kondisi, dan titik koma lagi. Setelah itu tanda kutip dan ketik non ori, dan enter. Sebelumnya saya blok bagian yang ini dan pilih bagian accounting. Selanjutnya kita lanjut di bagian monitor. Caranya masih sama, hanya mengubah bagian yang ini, hard disk menjadi monitor, dan non ori menjadi ori. Langsung saja kita lanjut. Kita lanjut lagi bagian monitor non ori.
kemudian klik enter. Yang terakhir, bagian power supply ori dan power supply non ori. Caranya masih sama. Buka kurung, setelah itu blok bagian data yang ini, dan titik koma. Setelah itu blok lagi bagian data nama barang, titik koma lagi, kemudian tanda kutip, power supply, saya langsung lanjut ke bagian yang terakhir, power supply non ori. Kemudian klik enter. Kurang lebih untuk latihan menggunakan rumus SUMIFS seperti ini, dan saya sudah lakukan sesuai dengan yang contoh yang diberikan, dan saya sedikit mengubah angka-angkanya sebagai bahan untuk saya latihan. Selanjutnya itu mengenai menggunakan rumus count, counta, count blank, countif, dan countifs. Menggunakan count, counta, count blank, countif, dan countifs. Sebelum saya mencoba rumusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu count, counta, count blank, countif, dan countifs. Jadi, yang pertama itu ada count. Count adalah menghitung berapa banyak data dibagi jumlah data. Selanjutnya ada counta. Counta adalah menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Selanjutnya count blank. Count blank adalah menghitung jumlah sel yang kosong. Setelah count blank ada countif. Countif adalah mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Dan yang terakhir, countifs.
contifs adalah mengetahui jumlah data banyak kriteria. Jadi pada latihan ini kita akan mencoba beberapa rumus yang ada pada Excel, ada 5: count, counta, count blank, contif, dan contifs. Selanjutnya saya akan membuat tabel untuk saya gunakan sebagai bahan latihan. Yang pertama itu ada kolom nomor. Di sini saya kembali lagi menggunakan 10 data dan datanya sama dengan latihan SUMIF sebelumnya, hanya sedikit berbeda. Selanjutnya itu nama barang. Yang pertama ada hard disk, kemudian ada monitor, hard disk lagi, hard disk, monitor, power supply, kemudian ada monitor dan power supply lagi. Setelah tabel nama barang, setelah kolom nama barang itu ada kondisi. Untuk kondisi itu juga ada 2 jenis. Yang pertama ada dan belum ada. Ada dan belum. Di sini saya hanya singkat menjadi belum. Belum ada, belum ada, belum. Mohon maaf, saya salah input. Ada, belum, ada, belum, ada, belum. Setelah kolom kondisi, di sampingnya itu ada tabel jumlah. Untuk jumlahnya itu 8, 4, 12, 6, 7, 45, 20, 40, 5, dan 25. Setelah kolom jumlah, selanjutnya itu kolom harga. Sama seperti sebelumnya, saya blok kemudian pilih yang bagian accounting. Maaf, saya salah. Karena di sini kita akan mencoba count blank, yaitu menghitung jumlah sel yang kosong, maka akan ada beberapa sel yang tidak saya isi. Setelah saya mengisi tabelnya, saya akan sesuaikan terlebih dahulu untuk lebar masing-masing kolomnya. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya blok, kemudian saya tambahkan borders, kemudian saya kasih rata tengah. Jadi ada sekitar 3 kolom yang kosong.
saya akan kosongkan lagi satu seperti ini. Jadi ada 4 yang kosong. Saya buat. Selanjutnya saya akan masukkan rumus count, counta, count blank, countif, dan countifs. Di sini saya langsung copy saja. Maaf, sepertinya tidak bisa, dan langsung saja kita lanjut. Jadi untuk bagian count itu saya akan gunakan kolom yang untuk bagian count saya akan gunakan kolom yang ini, karena fungsi count itu menghitung berapa banyak jumlah atau data. Mohon maaf, saya akan menggunakan kolom yang nomor. Setelah itu klik enter. Dan sesuai, di sini ada 10 data dan hasil dari rumus yang kita hitung juga ada 10. Selanjutnya counta, menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Klik sama dengan, kemudian counta, buka kurung, dan di sini saya akan gunakan kolom yang bagian nama barang. Saya blok. Setelah itu klik enter. Hasilnya juga sama 10. Dan untuk count blank saya akan gunakan kolom yang harga, karena di sini saya sudah mengosongkan memang beberapa baris sebagai bahan untuk latihan. Klik sama dengan, kemudian ketik count blank dan klik sama, buka kurung. Setelah itu blok datanya seperti ini, kemudian klik enter. Dan ini sudah sesuai, ada 4 kolom yang kosong, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu ada countif. Jadi countif itu mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Jadi di sini saya akan menentukan satu angka sebagai kriteria atau penentu atau patokan. Di sini saya klik sama dengan dulu, kemudian countif. Setelah itu buka kurung. Setelah itu saya blok data yang ini. Kemudian titik koma. Di sini saya menetapkan kriterianya itu di angka 20. Kemudian enter. 1. Karena hanya ada satu baris atau satu data yang jumlahnya itu 20 dan hanya ada satu yang sesuai dengan kriteria. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai countifs. Jadi countifs adalah mengetahui jumlah data banyak kriteria. Di sini saya membuat tabel baru dan mengambil contoh nama barang yaitu hard disk. Untuk jenis kategorinya itu ada 2, yaitu ada dan belum. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Klik sama dengan, kemudian ketik countifs. Setelah itu buka kurung dan blok data bagian nama barang seperti ini dan klik titik koma. Setelah itu tanda kutip, kemudian ketik nama barang yang telah kita pilih, yaitu hard disk. Setelah itu klik lagi tanda titik koma dan blok data pada bagian kolom kondisi dan
klik tanda titik koma, setelah itu tanda kutip, dan klik ada. Karena kita sedang mencari nilai dari hard disk pada kategori ada. Setelah itu, klik enter. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk selanjutnya, yaitu hard disk yang belum ada atau yang belum tersedia, kategori belum, klik sama dengan, kemudian rumusnya countifs kurung blok data bagian kolom nama barang. Setelah itu klik titik koma, tanda kutip sama dengan yang tadi, hard disk, tanda titik koma lagi. Setelah itu blok data bagian kondisi. Setelah itu titik koma lagi, kemudian tanda kutip, dan klik belum. Karena kita akan mencari nilai dari hard disk yang pada kategori belum. Kemudian klik enter. Untuk latihan count, counta, count blank, countif, dan countifs kurang lebih seperti ini. Dan di sini pada latihan countifs, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu hard disk. Saya akan membuat satu contoh lagi, yaitu monitor. Caranya masih sama dengan kita mencari nilai countifs pada hard disk. Rumusnya sama dengan countifs buka kurung, kita blok data bagian nama barang. Setelah itu kita klik titik koma, tanda kutip, kemudian ketik monitor, karena di sini kita sedang mencari nilai dari monitor. Kemudian titik koma lagi, dan blok data bagian kondisi. Setelah itu titik koma, tanda kutip, dan klik ada. Tanda kutip lagi. Kemudian klik enter. Selanjutnya pada kategori belum, klik sama dengan, kemudian ketik rumusnya countifs buka kurung, blok pada bagian kolom nama barang. Setelah itu titik koma, tanda kutip, monitor, tanda kutip lagi, kemudian titik koma. Setelah itu blok data bagian kolom kondisi seperti ini, kemudian klik titik koma lagi, tanda kutip, dan ketik belum, kemudian diakhiri dengan tanda kutip. Setelah itu klik enter. Kurang lebih seperti ini untuk latihan countifs. Jadi countif di sini kosong karena saya membuat tabel baru untuk countifs yang ini. Dan untuk latihan count, counta, count blank, countif, dan countifs kurang lebih seperti ini. Selanjutnya latihan kita yang terakhir yaitu menggunakan fungsi text, left, mid, dan right. Menggunakan fungsi text, left, mid, dan right. Di sini saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kode karyawan. Kolom setelahnya itu ada tahun masuk. Setelah itu ada kode jabatan. Dan ada ya urut karyawan atau urutan karyawan.
kurang lebih seperti ini. Kemudian saya blok seperti ini untuk membuat tabel. Untuk kode karyawannya, di sini saya akan ketik satu persatu. 2008, 2015, TEC 150. Selanjutnya 2011, 2016, MNG 250. Selanjutnya 2014, 2017, SLS 350. Selanjutnya 2017, 2020, HRD 450. Selanjutnya 2020, 23, LOG 550. Setelah seperti ini, kita akan mencoba untuk memisahkan bagian left, mid, dan right, atau kiri, tengah, dan kanan. Untuk tahun masuk itu berada pada bagian paling kiri. Kita klik tanda sama dengan, kemudian ketik left. Setelah itu buka kurung, klik data yang ini. Setelah itu klik titik koma dan klik angka 4, karena 4 angka awal adalah tahun masuk karyawannya. Setelah itu klik enter. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari kode jabatan, yaitu yang berada pada posisi tengah atau mid. Sama dengan left, kita klik sama dengan, kemudian ketik mid, buka kurung, pilih data yang ini. Setelah itu titik koma 5 titik koma 7, kurang lebih seperti ini. Setelah itu enter. Kenapa 5 dan 7? Karena pada data ini, mulai data ke-5 sampai data ke-7 itu adalah kode jabatannya. Selanjutnya urutan atau urut karyawan itu kita klik sama dengan right, kemudian buka kurung, pilih data yang ini. Setelah itu klik tanda titik koma dan klik angka 3, karena 3 angka yang terakhir adalah urutan karyawan. Setelah itu klik enter. Sebagai penjelasan tambahan, sedikit penjelasan tambahan, kenapa di bagian sini itu 5 dan 7? Karena kode jabatan itu dimulai pada angka urutan ke-5 dan angka urutan ke-7. Jadi untuk kode jabatan, untuk 4 angka yang pertama itu tahun masuk, kemudian kode jabatan dan urutan karyawan yang berada paling akhir atau 3 angka terakhir. Setelah itu kita bisa blok langsung ke bawah untuk mempercepat dengan mengklik bagian tanda plus pada bagian pojok kanan bawah seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk latihan menggunakan fungsi text left, mid, dan right sudah selesai. Dan untuk dari awal yaitu menggunakan rumus minus, max, average, sum, dan count. Yang kedua yaitu menggunakan rumus sum dan sum if. Yang ketiga itu menggunakan rumus sum if.
Yang keempat itu menggunakan count, kontak, count blank, countif, dan countifs. Dan yang terakhir yaitu menggunakan fungsi text, left, mid, dan right. Terima kasih. Saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111, kelas C jurusan akuntansi angkatan tahun 2025, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.